Pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar. Pajak memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan. Apa sih pajak penghasilan itu? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu. Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak 12 bulan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, subjek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1, subjek pajak meliputi yang pertama orang pribadi, baik yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga, badan, baik badan profit maupun non-profit. Selanjutnya adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung pabrik, gedung kantor, bengkel, gudang, dan lain-lain. Pengecualian subjek pajak luar negeri. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia di Indonesia tidak memperoleh atau menerima penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga adalah organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia, tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contohnya hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya adalah penghasilan kena pajak atau PKP. PKP adalah penghasilan bersih setelah dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto, yang pertama adalah beban usaha. Beban usaha terdiri atas biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha dan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dari atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Kompensasi. Kerugian dapat dikompensasikan dengan
penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Selanjutnya adalah PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebesar wajib pajak sendiri itu 54 juta, tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin 4.500.000, tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta, tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan 4.500.000. Tanggungan paling banyak adalah 3 orang. Pihak-pihak yang menjadi tanggungan adalah anggota keluarga yang tinggal bersama wajib pajak, tidak dibantu oleh orang tua atau keluarga lainnya dan tidak memiliki penghasilan. Yang bisa sebagai tanggungan adalah yang memiliki hubungan darah atau hubungan semenda. Sedarah lurus 1 derajat ke atas yaitu ayah dan ibu kandung, sedangkan yang ke bawah adalah anak kandung. Sedarah ke samping 1 derajat yaitu saudara kandung. Hubungan semenda lurus 1 derajat ke atas yaitu mertua, sedangkan lurus 1 derajat ke bawah itu anak tiri, sedangkan semenda ke samping 1 derajat adalah saudara ipar. Apabila suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta secara tertulis atau istri ingin menjalankan kewajiban perpajakan sendiri, maka perhitungannya penghasilan neto suami dan istri digabung. Besarnya pajak yang harus dilunasi sebanding dengan penghasilan neto. Untuk anak di bawah 18 tahun dan belum menikah, penghasilannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Berikut adalah contoh penghitungan PTKP. Yang pertama, TK0 artinya tidak kawin dan tanpa tanggungan. Jumlah PTKP-nya sebesar 54 juta yaitu sebesar wajib pajak sendiri yaitu sebesar 54 juta. Yang kedua, K2 atau kawin dengan 2 tanggungan. PTKP-nya diri sendiri sebesar 54 juta, status kawin 4.500.000, tanggungan 2 anak yaitu 2 kali 4.500.000 yaitu 9 juta, sehingga jumlah PTKP-nya 67.500.000 rupiah. Contoh selanjutnya, kawin dengan penghasilan suami istri digabung dan dengan 1 tanggungan. PTKP-nya diri sendiri 54 juta, status kawin 4.500.000, penghasilan digabungnya 54 juta, tanggungan 1 anak yaitu 4.500.000, sehingga jumlah PTKP-nya 117 juta. Selanjutnya adalah pembukuan. Wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak badan di Indonesia dengan peredaran usaha lebih dari 4,8 miliar per tahun. Syarat pembukuan. Yang pertama, pembukuan harus diselenggarakan dengan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya. Tidak boleh ditutup-tutupi atau dimanipulasi. Yang kedua, pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ketiga, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan menggunakan social accrual atau kas. Social accrual adalah pengakuan penghasilan dan biaya yang didasarkan pada waktu diperolehnya atau diterimanya penghasilan. Sedangkan social kas adalah suatu metode pengakuan penghasilan dan biaya yang diperhitungkannya didasarkan pada penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Tujuan pembukuan yang pertama, menghitung pajak yang terutang pada setiap tahun pajak berakhir. Kedua, memudahkan wajib pajak dalam pengisian surat pemberitahuan pajak atau SPT.
Yang ketiga, memudahkan menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Yang keempat, memudahkan menghitung besarnya pajak keluaran, pajak masukan, dan PPN yang disetor. Yang kelima, mengetahui posisi keuangan dan hasil yang diperoleh selama satu periode kegiatan usaha wajib pajak. Tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 ayat 1. Penghasilan sampai dengan 50 juta itu tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. Di atas 500 juta 30%. Tarif pajak tidak serta-merta langsung dikali dengan PKP, tapi ada beberapa lapisan. Contohnya, penghasilan 150 juta tidak langsung dikali dengan 15%, tapi 5% kali 50 juta ditambah 15% dikali 150 dikurangi 50 juta, yaitu 2.500.000 ditambah 15 juta sehingga pajaknya 17.500.000. Sebagai contoh, Pak Ade berstatus kawin dengan satu orang anak. Beliau seorang manajer sebuah perusahaan telekomunikasi. Selama 1 tahun, Pak Ade mendapat gaji sebesar 300 juta rupiah. Berapa PPh yang harus dibayar Bapak Ade? Yang pertama, kita harus menghitung PTKP-nya. PTKP Bapak Ade yaitu kawin dengan tanggungan 1 anak. Ya, berarti wajib pajak sendiri 54 juta, status kawin 4.500.000, anaknya 4.500.000, sehingga jumlah PTKP Bapak Ade 63 juta. Selanjutnya menghitung PKP. PKP yaitu penghasilan dikurangi PTKP. Penghasilan Bapak Ade selama 1 tahun yaitu 300 juta dikurangi PTKP sebesar 63 juta sehingga PTKP-nya didapat 237 juta. Untuk menghitung pajak terutangnya, yang pertama 5% dikali 50 juta ditemukan 2.500.000. Terus 15% dikali 180 juta itu diperoleh dari 237 juta dikurangi 50 juta sehingga 28.050.000. Jadi jumlah pajak PPh yang harus dibayar oleh Bapak Ade sebesar 30.550.000 rupiah. Tarif pajak penghasilan yang ditetapkan kepada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28%. Tarif tertinggi ini dapat diturunkan paling rendah 25% mengikuti peraturan pemerintah dan mulai berlaku sejak 2010. Adapun wajib pajak badan usaha dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka atau PT dan paling sedikit sahamnya disetor ke Bursa Efek Indonesia serta memenuhi syarat tertentu lainnya ditetapkan tarif pajak penghasilan sebesar 20%. Contoh perhitungan PPh bagi wajib pajak badan. Perusahaan Cahaya Gemilang dalam tahun usaha 2010 memperoleh laba usaha sebelum pajak sebesar 500 juta. Berapa PPh yang harus dibayar perusahaan Cahaya Gemilang dan berapa laba bersih yang diterima perusahaan dalam tahun 2010? Pertama, kita tulis laba usaha sebelum pajak sebesar 500 juta. PPh yang terutang yaitu 25% dikali 500 juta sebesar 125 juta rupiah. Laba bersih setelah pajak yaitu laba usaha dikurangi pajak penghasilan, yaitu 500 juta dikurangi 125 sehingga ketemu 375 juta rupiah. Itulah sedikit pembahasan tentang PPh
Semoga dapat bermanfaat. Maaf bila ada yang kurang jelas atau ada yang salah karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih.